Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 12. Berikut ini adalah latihan soal asas matematika lanjut. Nomor 1. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan menyinggung garis X sama dengan 5. Artinya, teman-teman diingat bahwa X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5 kuadrat sama dengan 25. Gampang ya nomor 1 ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Tentang persamaan lingkaran yang berpusat di titik 3,1 melalui titik 2,3. Teman-teman perlu diingat bahwa ada rumus khusus untuk menentukan persamaan lingkaran melalui titik A, B dan melalui titik A, B yang lainnya. Yuk diingat latihan soal untuk soal nomor 2 ya. Kalau titiknya 3,1 dan melalui titik 2,3 dibuka lagi bukunya. Soal nomor 3, tentukan suatu koordinat titik, pusat, dan panjang jari-jarinya jika diketahui persamaan lingkarannya. Jadi teman-teman disuruh untuk menentukan titik pusatnya berapa dan jari-jarinya berapa dari persamaan lingkaran yang sudah diketahui. Kemudian soal berikutnya, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36 yang sejajar dengan garis 4X min Y ditambah 6 sama dengan 0. Langkah pertama teman-teman, perhatikan gradien garisnya. Gradien garis diperoleh dari persamaan 4X min Y plus 6 sama dengan 0. Lalu dibuat Y sama dengan 4X plus 6. Nah, gradien itu adalah koefisien yang mengikuti variabel X, yaitu gradiennya 4. Karena sejajar, maka langsung saja Y sama dengan MX plus C. Gradiennya adalah 4, berarti persamaannya Y sama dengan 4X plus C. Kemudian setelah itu, gunakan syarat garis singgung ke lingkaran. Karena tadi lingkarannya berpusat di titik 0,0 dan jari-jarinya adalah akar 36, maka jari-jarinya adalah 6 ya, dari akar 36. Kemudian garisnya 4X min Y plus C sama dengan 0. Nah, inilah gunakan rumus jarak titik ke garis seperti yang ada di gambar itu. Nah, di sini gunanya adalah untuk menghitung C-nya dulu. Nah, setelah ketemu C-nya, maka dimasukkan lagi, disubstitusikan ke persamaan garis singgung tadi. Y sama dengan MX plus C. Jadi, ketemunya adalah 4X ditambah C tadi yang kita hitung ya. Oke, soal berikutnya adalah tentang sebuah parabola yang memiliki titik puncak dan titik fokus. Teman-teman, video ini dipelankan sedikit, kemudian langkah-langkahnya sudah Bu Uci tuliskan lengkap di sini. Jadi besok yang keluar mirip-mirip seperti ini, hanya beberapa angkanya aja yang mungkin akan dimodifikasi ya. Next, soal berikutnya adalah tentang persamaan hiperbola. Sama ya, hiperbola memiliki titik fokus dan titik pusat ya. Nanti teman-teman bisa dipelankan lagi video ini untuk melihat bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan hiperbola yang ditanyakan dari titik pusatnya, titik fokusnya, dan panjang mayor yang diketahui. Nah, nanti akan ketemu persamaan baru tentang persamaan hiperbola. Nah, setelah itu kita beralih ke materi yang kedua tentang limit. Yang pertama, limit yang paling sederhana yaitu tentang limit X mendekati 4 untuk 3X kuadrat ditambah 2X min 15. Caranya adalah substitusikan nilai 4 ke dalam rumus 3X kuadrat plus 2X min 15. Gampang ya, kalau substitusi tinggal dimasukin aja. Kalau misalnya lagi soal ini adalah limit tak tentu, berarti teman-teman harus bisa bagaimana caranya memfaktorkan agar limit ini bisa dikerjakan dan memiliki nilai tentu ya. Jadi teman-teman kalau hasilnya 0/0 berarti limit ini adalah limit tak tentu, dan cara lainnya adalah dengan cara difaktorkan ya. Teman-teman pernah belajar latihan contoh soal tentang bagaimana menyelesaikan limit jika diketahui limit tak tentu. Selanjutnya soalnya adalah limit X mendekati tak hingga. Nah, misalnya limit tak hingga X mendekati tak hingga untuk 3X kuadrat min 5X plus 1 dibagi X kuadrat plus 2. Pembahasannya adalah teman-teman silahkan pangkat tertingginya karena X pangkat 2, maka teman-teman tinggal dibagi semuanya dengan X pangkat 2 seperti contoh dan pembahasan yang ada di video ini ya. Kemudian berikutnya ada lagi tentang
turunan. Tadi setelah ada persamaan lingkaran, limit, nanti akan keluar juga tentang turunan ya. Turunan yang paling sederhana adalah turunan fungsi aljabar yang kemarin baru aja dibahas di soal pertama. Jika diketahui suatu fx sama dengan 3x kuadrat ditambah px min 15. Kemudian soal berikutnya adalah tentang turunan fungsi trigonometri. Jangan lupa diingat bagaimana menentukan rumus dasar turunan sin, turunan cos, turunan tangen. Nah, penerapannya nanti dalam soal ini akan saya jelaskan beberapa soal dan pembahasan yang sudah disediakan. Nah, teman-teman juga jangan lupa diingat rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus ya. Nanti akan keluar juga soal-soal yang seperti itu. Mulai dari sudut istimewa, jangan lupa dihafalkan, dan beberapa turunan dari sin, cos, tan. Bentuk soal berikutnya adalah tentang integral, teman-teman. Integral itu lawannya dari turunan. Jadi teman-teman lihat video ini, contoh soal integral bentuk biasa dulu. Integral dari 4x kuadrat min 2x plus 5 misalnya. Teman-teman, integral ini sangat mudah jika teman-teman perhatikan bagaimana cara mengerjakan integral pada bentuk soal ini. Ini besok keluar beberapa nomor, jadi perhatikan bagaimana menyelesaikan dari integral fungsi aljabar bentuk biasa ya. Oke, next berikutnya adalah tentang integral dari negatif 1 ke 1 untuk nilai x kuadrat plus 2. Nah, ini juga gampang banget teman-teman ya. Kalau mungkin belum pernah mencoba, tapi teman-teman silakan perhatikan pembahasan soal ini. Ini besok juga keluar sekitar 2 nomor untuk soal integral ya. Teman-teman perhatikan bagaimana menyelesaikan dan pastikan paham dalam mengerjakan besok ya. Oke, kesimpulannya adalah 1 persamaan lingkaran, 2 tentang limit, 3 tentang turunan, 4 tentang integral. Teman-teman silakan mulai dari sekarang cari dan latihan soal sebanyak-banyaknya biar besok pas mengerjakan matematika lanjut bisa talk share ya. Bu Uci akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.